Tuhan mau kita punya harapan. Tuhan bilang, sedikit lagi mujizat ada. Sedikit lagi apa yang jadi kerinduanmu, apa yang jadi doamu, Tuhan jawab. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya, Mario Marcelo. Puji Tuhan, di pagi hari ini saya beriman, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ingin menguatkan kita, selalu ingin membuat kita lebih bertumbuh lagi, selalu membangun hidup kita, membangun iman kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Ada waktu di mana kita menghadapi masalah dan kita melihat Tuhan menolong kita. Tuhan buka jalan buat kita dan Tuhan membuat semuanya jadi lebih indah daripada yang kita pikirkan. Namun dari satu kemuliaan itu Tuhan menuntun kita seringkali menghadapi kemuliaan yang berikutnya harus kita terima. Artinya juga ada masalah lagi yang seringkali dihadapkan di hadapan kita. Dan ada kalanya kita berhadapan dengan masalah dan rasanya kita berpikir, merasa tidak mungkin menang kali ini. Itulah yang dihadapi oleh Yosua ketika Yosua harus berhadapan dengan Raja Yabin di Yosua 11. Di sana dikatakan dia berhadapan dengan Raja Yabin, dan Raja Yabin ini bukan raja yang biasa, dia raja yang pintar bangun hubungan dengan kerajaan lain, pintar mengatur militernya, pintar menyiapkan alat perang. Jadi Raja Yabin ini memiliki kekuatan militer yang luar biasa, punya kereta perang yang banyak, pasukan yang banyak, juga koneksi-koneksi dengan raja-raja lain yang kuat. Dan Yosua harus berhadapan dengan raja ini. Dan saya percaya ketika Yosua melihat kekuatan raja ini, timbul di dalam hatinya, nggak mungkin menang kali ini. Kali ini sulit untuk menang. Sehingga Tuhan berfirman dalam Yosua 11 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka. Sebab besok kira-kira waktu ini, aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Tuhan memberi perkataan yang bertolak belakang dengan apa yang dirasa oleh Yosua. Tuhan berkata, jangan takut menghadapi mereka. Pada kenyataan yang dihadapi bukan masalah yang mudah, bukan masalah yang biasa, tapi masalah yang berpotensi membuat Yosua berpikir nggak mungkin menang. Tapi Tuhan kebalikan berkata, jangan takut hadapi mereka. Hari ini saya percaya Tuhan juga memperkatakan hal yang sama buat setiap kita yang mungkin sedang takut menghadapi masalah. Tuhan bilang, jangan takut hadapi masalahmu. Jangan pernah takut. Tuhan mau kita tidak memiliki mentalitas ketakutan. Tuhan mau ketakutan menyingkir, pergi, sirna dari roh kita. Tapi Tuhan mau kita yakin kalau kita menang bukan karena kekuatan kita, ada Tuhan bersama kita. Tuhan berkata jangan takut. Kalau kita perhatikan di dalam Yosua 11 ayat 6 tadi, jangan takut menghadapi mereka. Ini poin yang pertama. Hilangkan ketakutan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena siapa yang menyertai kita. Bukan karena kepintaran kita, perlengkapan senjata perang yang kita punya, tapi siapa yang menyertai kita. Itulah juga yang terjadi pada Daud waktu menghadapi Goliat di 1 Samuel 17. Daud, saya menyebutnya tidak ada takut-takutnya. Kenapa? Karena Daud berkata, kau mendatangi aku dengan lembing dan tombak, tapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan kepada Goliat. Daud tahu siapa yang menyertai dia, itu Tuhan. Dan di momen ini, di Yosua 11, Tuhan meyakinkan, kamu gak sendirian, ada aku bersamamu. Jangan takut hadapi mereka, jangan takut hadapi masalahmu, kamu gak sendirian. Dan saya suka kalimat berikutnya, di Yosua 11 tadi, dikatakan seperti ini, sebab besok kira-kira waktu ini, aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Sebab besok, waktu ini kira-kira. Dalam arti lain Tuhan mau kita punya harapan. Tuhan bilang sedikit lagi
sedikit lagi mujizat ada. Sedikit lagi apa yang jadi kerinduanmu, apa yang jadi doamu, Tuhan jawab. Kalau kita perhatikan di ayat ini, Tuhan mengajak Yosua, ayo sedikit lagi ada mujizat, besok ada mujizat. Jangan nyerah dulu, hadapin. Jangan mundur dulu, hadapin. Jangan putus asa, hadapin. Ada Tuhan, hadapin bersama Tuhan. Sedikit lagi, dalam arti lain Tuhan mau bilang dikit lagi. Ayo kuatkan imanmu, beriman lagi. Ayo mimpi lagi, berharap lagi. Kuatkan imanmu, sedikit lagi mujizat terjadi. Sedikit lagi sakitmu sembuh. Sedikit lagi Tuhan buka jalan sehingga hutangmu bisa terbayar. Sedikit lagi, percayalah anak-anakmu yang tersesat akan bertobat. Sedikit lagi, Tuhan sudah siapkan waktu yang terbaik untuk kamu melihat. Dan waktunya bukan waktu yang panjang. Tuhan mau bilang sedikit lagi. Dan kita tahu akhir kisah ini, akhirnya Yosua mengalahkan pasukan yang kuat, pasukan yang hebat. Pasukan yang kuat, pasukan yang hebat tidak akan pernah menang melawan seseorang yang disertai Tuhan. Masalah, tantangan, sakit penyakit, kekurangan, urusan rumah tangga, masa depan anak-anakmu tidak akan pernah menang. Sesuatu yang buruk tidak akan pernah menang berhadapan dengan kamu, karena kamu disertai Tuhan, karena Tuhan ada bersamamu. Gak akan pernah mengalami kemenangan, karena mujizat sedikit lagi terjadi. Sukacita Tuhan curahkan. Undang Tuhan dalam hidupmu, maka saya percaya kekuatan Tuhan mengalir di hidupmu. Ingat kisah ketika perkawinan di Kana, mujizat pertama kali. Mereka mengundang Yesus. Mereka kena masalah kehabisan anggur. Tapi Yesus kemudian memberi perintah. Ketika Maria mendesak Yesus untuk buat mujizat, Yesus berkata, aku tahu waktuku ibu. Kamu mau apa? Tuhan bilang, tenang, sabar, percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik, sedikit lagi. Dan tidak lama Tuhan memerintahkan para pekerja untuk menuangkan air ke tempayan-tempayan. Lalu Yesus mencedok dari tempayan itu, menuangkan ke sebuah cangkir mungkin atau gelas, dan menyajikan, menyuruh pelayan menyajikan kepada tamu yang datang. Dan tamu yang datang berkata, biasanya orang menyiapkan yang anggur biasa dulu baru anggur yang terbaik, tapi kalian menyiapkan anggur terbaik sampai saat ini. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang gak pernah terlambat, Tuhan yang tahu waktu yang terbaik. Dan bukan hanya tahu waktu yang terbaik, Tuhan kasih yang terbaik, mujizat terbaik di perkawinan di Kana. Mujizat terbaik di kisah Yosua 11 ini. Ketika Yosua berhadapan dengan raja yang punya kekuatan yang hebat, tapi bersama Tuhan, Yosua melihat sedikit lagi. Tuhan bilang besok ada mujizat, dan terjadilah mujizat seperti yang Tuhan janjikan. Saya percaya Tuhan mengajak kita untuk percaya. Mungkin kamu gak punya kekuatan yang cukup, kamu gak punya senjata yang cukup, kamu gak punya gelar yang cukup, saldo yang cukup, saldo tabungan yang cukup, teman-teman yang hebat yang cukup yang bisa membantumu keluar dari masalahmu. Tapi kamu punya janji Tuhan yang cukup untuk bela hidupmu. Kamu punya janji Tuhan yang ada di Alkitab yang berpihak kepadamu, yang pasti Tuhan genapi janjinya. Dan Tuhan berjanji kepada Yosua ini, dan Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan yang sama punya janji buat setiap kita di Alkitab, dan Tuhan yang sama akan genapi janjinya buat kita. Jadi kalau ada masalah yang begitu rumit, yang begitu menakutkan hari ini, bangkitkan imanmu, kuatkan imanmu. Tuhan bilang jangan takut hadapi masalahmu, hadapi. Kamu gak sendirian, ada Tuhan bersamamu. Yang bersamamu lebih besar daripada masalahmu, yang bersamamu lebih besar daripada tantanganmu. Dan jangan takut hadapi, karena Tuhan janji pasti ada mujizat. Sedikit lagi ada mujizat. Mungkin kita gak punya tenaga yang cukup, kekuatan yang cukup, perlengkapan yang cukup, tapi kita punya janji Tuhan yang cukup. Dan kita pasti lihat jawaban doa terjadi, jadi nyata di hidup kita. Puji Tuhan, pagi ini kembali Tuhan mau iman kita kuat, iman kita teguh, dan jadilah sesuai imanmu. Mari kita doa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, buat berkat-Mu, buat apa yang Kau katakan, yang menguatkan, yang meneguhkan.
yang membuat kami bisa berharap lagi, percaya lagi. Maka kami menyerahkan masalah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau beriman ada Tuhan yang lebih besar dari masalah kami bersama kami. Kami mau beriman, kami akan lihat mujizat bukan karena kekuatan kami akan lihat mujizat karena Tuhan menjanjikannya buat kami. Berkati anak-anakmu Tuhan, pulihkan, sembuhkan, buka jalan, tolong bela umatmu. Sepanjang hari ini berkati. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, janji Tuhan cukup untuk saya melihat mujizat. Jika itu yang jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!